Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sadaqallahul azim. Mari bersolawat sama-sama, mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin 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 farrij 'alal muslimin maulaya sholli wa sallim daiman abada maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya takzimi, yang saya hormati para pengurus lembaga Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suralaya, juga mungkin yang hadir juga ada pengurus Ibu Bella, ikhwan wal ahwat yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang juga saya hormati selaku pemangku manaqib Pak Kiai Muhammad Nur Said SPD. Alhamdulillah, niat saya kesini Ustadz tidak untuk ceramah atau mungkin kalau dalam bahasa adalah hikmat ilmiah, tapi yang pertama adalah silaturahim. Karena beberapa waktu yang lalu beberapa kali Ustadz Alim ini datang ke rumah supaya saya diminta untuk hikmat ilmiah. Tapi jujur saya merasa tidak punya ilmu, yang pertama, yang kedua juga tidak ada amal. Jadi makanya saya ketika disuruh untuk hikmat ilmiah itu kadang-kadang sakit perut. Sakit perut, jadi nggak tahu. Tadi insya Allah tadi pagi itu enggak apa-apa, tapi ketika mau kesini lagi tadi, ya Allah, bahkan ada sedikit musibah. Jadi Ustadz Talib tadi nunggu mungkin terlalu lama karena
Saya punya motor yang satu itu saya masukin peci saya ini untuk peci 2, saya masukkan di situ, dompet berisi STNK, SIM dan lain sebagainya di situ. Nah, ternyata patah kuncinya. Kita ongkel-ongkel dan alhamdulillah kena, dan alhamdulillah sampai di sini. Mudah-mudahan keberkahan itu mengalir pada saya. Alhamdulillah di sini magnetnya luar biasa, Ustadz, magnetnya. Karena memang hati itu akan menarik hati. Jadi amaliyah ini bukan amaliyah macam-macam, bukan main-main, tapi ini adalah amaliyah ruhani, amaliyah yang insya Allah akan menjadikan kita menjadi dekat dengan Allah, taqarrub Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa segala puja-puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izinnya, atas rahmatnya, kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan dalam majlis yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah nikmat karunia yang sangat besar bagi kita. Kita tidak mungkin dengan ilmu kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa sedikitnya ilmu kalau kita bersandar kepada ilmu yang kita miliki. Apalagi dengan amal-amal kita, mungkin kita jauh dari ikhlas. Tapi alhamdulillah kita digabungkan dalam majelis yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu majelis manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu. Mudah-mudahan barakah dan karomahnya mengalir kepada kita semuanya. Sholawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun pula kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya dari dahulu, sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini istimewa karena bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam Maulid. Jadi, tapi sudah masuk Rabiul Awal nih, 12 nggih Ustaz ya. Karena pergantian bulan Hijriah itu pada saat terbenamnya matahari atau pas maghrib. Jadi insya Allah ini sudah masuk kepada 12 Rabiul Awal, yaitu hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Insyaallah ikhwan semuanya sudah hafal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ketika kita ingin sukses, kita ingin bahagia dunia akhirat, contohnya adalah mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi suri tauladan yang baik bagi kita semuanya. Tapi terlalu jauh kita kalau ingin mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu teringat ucapan tausiah kalam daripada wakil talqin kita, almarhum Kiai Haji Toha Abdurrahman. Beliau sangat-sangat sering mengucapkan bahwa akhlak pangersa Abah Anom itu adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya selalu terngiang ketika membahas tentang akhlak Nabi, maka kata beliau wakil talqin kita, yang mudah-mudahan Allah meluaskan kubur beliau, mengampuni semua khilaf salah beliau dan menerima semua amal ibadah beliau. Allahumma ighfir lahu warhamhu wafi'i wa'fu anhu. Allahdina lahu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beliau, saya ulangi lagi, beliau selalu mengatakan akhlak pangersa Abah Hanum itu adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kata-kata tanpa dasar. Saya alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat untuk dekat dengan beliau ketika masih kuliah di Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah. Jadi alhamdulillah saya 4 tahun di Suryalaya. Semenjak tahun 99 sampai 2003. Jadi saya insya Allah setiap hari sering ketemu dengan pangersa Abah Hanum. Ketika melewati bermusafahah, berjabat tangan, tatapan beliau begitu teduh. Dengan tatapan saja kolbu kita tergetar. Dengan dilihat oleh pangersa Abah Hanum itu sudah kolbu kita bergetar. Insya Allah dengan getar zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya rasakan. Bahkan saya juga langsung di madrasah beliau sering mendengar kisah-kisah tentang beliau pangersa Abah Hanum radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah ada seorang petani. Jadi seorang petani itu setiap hari untuk pergi ke sawahnya itu petani ini adalah lewat madrasah pangersa Abah Hanum. Lewat madrasah pangersa Abah Hanum. Nah, suatu saat bulan itu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan itu setiap hari pun dia melewati madrasah pangersa Abah Hanum. Nah, pangersa Abah Hanum ini tahu, Bapak, Ibu Ikhwan yang dimuliakan Allah. Pangersa Abah Hanum ini tahu orang ini tidak puasa. Petani ini tidak berpuasa. Maka setiap lewat pagi hari itu, pangersa Abah Hanum pasti langsung mempersilahkan petani ini masuk dapur. Jadi langsung makan. Padahal itu puasa. Ya, puasa kan. Selintas kita itu janggal, sesuatu yang janggal. Wong puasa harusnya berpuasa, bahkan pangersa Abah Hanum harusnya kan seperti ustaz-ustaz sekarang kan, harusnya langsung nuding kan itu kan, nuding wajib puasa. Kalau nggak puasa dosa kan begitu. Dibacakan dalil ya. Bahkan ketika orang meninggalkan puasa itu secara sengaja 1 hari saja, tidak ada dalil, disaur, diganti dengan dikodok dengan puasa seumur hidup pun tidak akan diterima. Hukum puasa Ramadan kan wajib. Tapi kenapa pangersa Abah Hanum itu setiap pagi mempersilahkan orang ini, orang muslim ini, orang Islam, tapi mungkin belum beriman, karena perintah puasa adalah orang-orang yang beriman. Jadi pangersa Abah Hanum masih tahu ini belum beriman, makanya dia masih Islam, mungkin Islamnya juga Islam KTP kan gitu. Maka pangersa Abah Hanum ini tidak langsung dakwah, tidak langsung nuding-nuding, tidak langsung dengan dalil, tapi dengan akhlak beliau. Pangersa Abah Hanum setiap hari disuruh makan. Akhirnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini mendapatkan hidayah. Dengan apa? Ternyata ketika dia ingin ke sawah lagi oleh pangersa Abah Hanum disuruh makan, ternyata dia langsung menolak. Pangersa, saya sekarang sudah berpuasa. Ternyata dia malu dan dia dapat hidayah
dan akhirnya dia alhamdulillah bisa menjadi muslim, bukan hanya muslim tapi menjadi orang yang mukmin berkat dakwah akhlak daripada pangarsa Abah Anom radhiyallahu an. Ada lagi zaman SD SB. Bapak-bapak Tepang kenal nggak SD SB, Pak? Berarti sudah sepuh kalau kenal. Karena itu zaman Pak Harto ya. Zaman Pak Harto untuk membangun bangsa itu ada SD-SB kan gitu. Iya. Nah, singkatnya itu orang ada yang jualan itu ke Pondok Suryalaya. Nekat itu. Ada yang jualan SD-SB itu nggak tahu mampir atau apa ya ke madrasah itu. Sama pangarsa Abah Anom itu ya juga ini. Bukan diberi lalu untuk apa? Ditulis angka lalu disetorkan, tidak. Tapi dia diambil kartu SD-SB itu, dia diberi uang oleh pangarsa Abah Anom. Jadi bukan istilahnya membeli nggih. Tapi ya karena dia niatnya jual, pangarsa Abah Anom beli. Tapi dengan itu juga orang ini mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada juga yang datang kepada pangarsa Abah Anom itu langsung ketika tamunya kan banyak tamu pangarsa Abah Anom. Tamu dari kalau tidak salah dari sekitar mungkin Jawa Timur itu. Ada tamu nanti bisa di cross check oleh panjenengan kepada ajengan-ajengan di Surabaya. Ada tamu datang ke madrasah pangarsa Abah Anom, lalu langsung melihat ada gambar-gambar kan, ada gambar-gambar syekh itu kan. Kita lihat kan di madrasah pangarsa Abah Anom. Nah, ketika melihat itu, langsung mungkin dia pernah ngaji ya tentang haramnya gambar-gambar yang bernyawa kan gitu. Gambar-gambar yang bernyawa. Akhirnya dia langsung ini, masa ini pondok pesantren kok banyak gambar-gambar kan gini. Gambar-gambar seperti ini. Singkat cerita, itu ternyata tamu itu bermalam di masjid ya, di madrasah itu. Singkat cerita itu begitu, dia bermalam. Tapi mungkin karena kehabisan bekal ya, dia juga nggak pulang-pulang karena memang kehabisan bekal gitu loh, kehabisan bekal. Dan pangarsa Abah Anom itu tidak langsung ketika orang protes, ketika orang itu langsung beradu argumen, itu tidak, bukan sifat pangarsa Abah Anom seperti itu. Nah, singkat cerita itu dia itu memang ternyata kehabisan bekal, singkatnya begitu. Akhirnya ditawari oleh pangarsa Abah Anom uang, gitu, uang saku ya Pak. Tapi pangarsa Abah Anom bilang seperti ini, maaf ya Ustadz, ini uangnya ada gambarnya, gitu loh. Uangnya ada gambarnya, gimana ini? Langsung yang singkat cerita ya dia menerima kan gitu, menerima ternyata. Akhirnya dia itu singkat redaksinya itu begitu, tapi dapat hidayahnya, insya Allah dapat hidayah juga itu. Akhirnya diberi bekal oleh pangarsa Abah Anom uang yang ada gambarnya tadi. Singkatnya cerita itu. Dan banyak lagi tentang kisah yang mencerminkan akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada pada pangarsa Abah Anom, tentang makanan, tentang hidangan dan lain sebagainya. Tapi ada yang perlu saya sampaikan tentang indahnya akhlak beliau. Ketika ada seorang profesor, seorang dosen dari Bandung, dia datang kepada pangarsa Abah Anom. Nah, dia singkatnya itu datang sowan pada pangarsa Abah Anom, berbicara-bicara.
Dan singkat cerita ternyata sang profesor ini karena terlalu detail mungkin tanpa belajar tanpa guru, maka dia meninggalkan sholat Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak tahu dasarnya dari mana, tapi saya juga pernah ketemu orang yang belajar dia juga meninggalkan sholat, nggak tahu dasarnya apa itu loh. Karena belajar agama, ya toh, dia tahu dalil macam-macam. Saya ketemu orang-orang yang dia belajar pesantren itu malah dia tidak sholat, meninggalkan sholat. Itu ada teman saya. Tapi alhamdulillah sekarang jadi dosen. Nah, singkatnya adalah profesor ini ternyata dengan keilmuannya dia tidak mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia malah meninggalkan sholat. Nah, singkatnya adalah sang profesor ini ketika berbicara, datanglah waktu asar. Azan asar di Masjid Nurul Asror. Azan asar. Ketika azan asar itu dikumandangkan, maka pangarsa Abah Hanom itu sama tadi, tidak mengajak, ayo Prof sholat, tidak. Tapi pangarsa Abah Hanom ini izin sama profesor itu, izin sama tamunya itu, Prof maaf, saya izin mau sholat asar. Profesor ini bertanya langsung pangarsa Abah, loh kok nggak ngajak aku sholat itu loh, kok nggak ngajak sholat itu loh. Prof, Abah sholat karena diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata-kata Prof, Abah sholat karena diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ternyata kata-kata pangarsa Abah Hanom itu tanpa dalil ya, hanya seperti itu ternyata sang profesor itu langsung mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adu dalil, tanpa adu argumen tentang kewajiban sholat. Itulah sedikit tentang akhlak pangarsa Abah Hanom dalam menyiarkan tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Beliau banyak diamnya, tapi akhlak beliaulah yang menjadi magnet sehingga alhamdulillah tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya itu bahkan menurut penelitian itu terbesar di tanah air kita Indonesia. Jadi itu adalah karena akhlak pangarsa Abah Hanom. Maka pintar saja tidak cukup. Ketika banyak orang kiai itu kan pintar, ceramahnya juga luar biasa, tapi kalau tidak disertai dengan akhlak juga tidak akan bisa menjadi daya tarik, menjadi magnet kepada jamaahnya. Dan akhlak itu cerminan dari pada kebersihan kolbu kita, kebersihan hati nurani kita. Karena apa ada yang di dalam inilah apa yang akan keluar. Ibarat hati itu diibaratkan adalah cawan atau wadah. Ketika isi hati ini diisi seperti wadah air, itu air putih, air jernih, maka yang keluar dari perilakunya adalah kemuliaan akhlak. Maka thariqah itu sasarannya adalah, titiknya adalah, yang diperbaiki adalah bukan akalnya, bukan fisiknya, tapi hati nurani kita semuanya. Maka insya Allah ketika kita menjadi pengamal thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, otomatis ya akhlak kita akan diperindah dengan amaliyah yang kita amalkan. Insya Allah. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya jam berapa nggih, Pak? Sampun nggih. Nggih, sampun mawon nggih pun dalu nggih. Pun insyaallah. Karena kalau misalnya saya bicara dalil ini banyak ustadz, nanti saya malah insyaallah dalil insyaallah di mana-mana ada.
Tapi yang kita perlu adalah amal daripada apa yang guru agung kita contohkan. Jadi thariqah itu adalah apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat dari guru mursyid kita, apa yang kita dapatkan, apa yang kita dapat ijazahkan. Jadi bukan katanya, ya, bukan katanya A, B, C, D, bukan. Tapi apa yang kita lihat dan apa yang kita amalkan itu kita dapat ijazah. Itu insya Allah akan bermanfaat bagi kita semuanya. Karena sekarang itu kadang-kadang kita sekarang kan zamannya kan teknologi ya, media ya. Ngaji itu ya udahlah, ngaji itu nggak usah menghadiri majelis taklim, ngaji itu lewat YouTube sudah cukup. Ya, Google kan. Itu sekarang kan manusia modern seperti itu. Padahal keberkahan ilmu, kemanfaat ilmu itu adalah ketika kita bertemu. Ya, ketika kita mendatangi majelis-majelis ilmu, itu kita akan dapati keberkahan itu. Itulah juga tentang tarekat ini, bukan berdasarkan buku, ya, bukan berdasarkan buku A, B, C, bukan, tapi apa yang kita dapatkan dari insya Allah kita pokoknya sudah cukup lah. Misalnya kita amalkan ukudul juman, ya, zikir harian, zikir khotaman, manakib, lalu ada sholat-sholat itu, ibadah harian, itu sudah diijazahkan kepada kita. Itu sudah cukup menjadi bekal kita untuk bahagia dunia dan akhirat. Tinggal kita mau tidak mengamalkan. Jadi tidak usah tidak usah berpikir yang macam-macam kan gitu. Insya Allah dengan kita apa yang kita dapatkan dari guru kita amalkan, insya Allah guru kita pangersabana sudah bertanggung jawab fidini wa dunia wal akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.